Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, video kali ini saya ingin membahas lagi tentang seputar aku laku ya teman-teman ya. Nah banyak sekali dari kalian yang ternyata sedang lagi telat bayar atau gagal bayar di aku laku, dan kalian bingung tentang bagaimana perhitungan dendanya teman-teman. Nah yang perlu kalian ketahui teman-teman, di sini ada denda maksimal ya di pinjol itu teman-teman. Sebenarnya secara aturan OJK, denda maksimal dari pinjaman online itu ya ini berlaku di aku laku juga ya, karena dia juga udah legal dan terdaftar di resmi OJK ya teman-teman ya. Nah itu maksimal adalah senilai pokok hutang kalian teman-teman. Jadi di aplikasi kalian, kalau kalian menemukan denda kalian, tagihan kalian ini nggak bertambah, itu berarti kalian sudah dalam masa proses mentok pinjaman kalian ini, dendanya ya segitu teman-teman. Tapi kalau masih berubah itu berarti belum mentok. Itu cara gampang buat mengenalinya. Nah untuk denda maksimalnya berapa itu sesuai aturan OJK adalah setara dengan jumlah pokok kalian. Jadi kalau kalian pinjam 1 juta, itu maksimal berarti dendanya dan biaya lain-lainnya itu adalah 2 juta teman-teman. Nah ini sesuai aturan OJK, tapi kita nggak pernah tahu ya, banyak soalnya juga di luar sana pinjol-pinjol legal yang nggak terlalu mempedulikan aturan OJK atau melanggar aturan OJK, namun masih belum ketahuan atau mungkin sudah ketahuan tapi masih belum direspon oleh OJK. Nah kita juga nggak tahu apakah lagi diproses atau nggak sama OJK, kita juga nggak tahu, di belakang itu urusan mereka teman-teman. Yang pasti jika kalian memiliki hutang lalu kalian nggak bisa membayar, ya udah stop aja teman-teman. Misal nih kalian hutang 1 juta, ini bunga kalian beberapa bulan mentok di 2 juta, dan itu adalah utang kalian tinggal fokus aja mengumpulkan uangnya 1 juta itu teman-teman. Itu dulu, kalau kalian bisa membayar bunganya sekalian, itu kalian lunasi secepatnya, itu lebih bagus. Tapi kalau kalian bener-bener udah kepepet dan nggak bisa, ya udah kalian kumpulkan aja pokoknya aja. Dan jika kalian nggak punya uang dan masih belum ada pekerjaan, ya udah teman-teman, stop aja. Nggak usah kalian melakukan pinjaman di tempat lain, nggak usah kalian gali lubang tutup lubang, atau bahkan yang lebih parah, kalian melakukan pinjaman di pinjol ilegal, yang dimana itu resikonya sangat bagus. Jangan terkecoh sekali lagi dengan youtuber yang membuat konten pinjol ilegal yang gampang cair, mudah cair, nggak usah dibayar, aman. Itu jangan mau terkecoh, karena mereka hanya mencari uang dari kontennya teman-teman ya. Mereka tidak peduli kalau kalian kena masalah di kemudian hari, yang data kalian diambil oleh pinjol ilegal, dimanfaatkan, dan kalian kena penipuan dan lain-lain, itu mereka nggak peduli teman-teman. Jadi buat kalian jangan tergiur untuk melakukan pinjaman online di pinjol ilegal. Jadi di aku laku ini kalau kalian memang telat, ya udah stop aja telat teman-teman, nggak apa-apa. Itu adalah resiko kalian. Tapi dan kalau kalian khawatir ya, kalian mau bakal diteror pinjol DC-nya, bakal dimarah-marahin, bakal didatangin ke rumah, itu nggak usah khawatir. Ini adalah resikonya dan kalian hadapi aja. Ingat, kalian jangan menjanjikan apapun ke DC. Terus kemudian yang kedua, kalian kalau mau didatangin ke rumah, kalian jangan seakan-akan memperlihatkan gestur atau jawaban chat yang takut ya. Jawab aja berani, silahkan Pak kalau mau datang ke rumah. Dan saya kebetulan memang masih belum ada uangnya. Kebetulan saya sekarang mungkin lagi tidak ada pekerjaan dan lain, itu kalian ceritakan semuanya. Dan tentu saja DC ini akan melihat ya prospeknya ya. Nah dia itu punya kayak SOP lah, Standard Operation Procedure ya. Dimana kalau dia melihat, wah orang ini memang benar-benar nggak ada uang, itu mereka nggak akan datang teman-teman. Nah mereka sebisa mereka pun akan datang, itu hanyalah efek kejut ke kalian aja. Dan mereka juga nggak bakal ngapa-ngapain kok. Kalian tinggal jelaskan aja, terima dia, persilahkan masuk, kasih minum, Pak iya Pak saya memang ini, tapi saya akan usahakan. Nah DC ini adalah pekerjaannya memang menagih hutang ya teman-teman ya. Jadi adalah pekerjaan mereka, jadi kalian juga nggak perlu takut sebenarnya. Meskipun mereka terlihat galak atau bersikap kasar ke kalian, ya udah kalian tangkepin aja dengan santai, jangan memperlihatkan ketakutan. Karena mereka memanfaatkan rasa ketakutan kalian ini untuk terus menekan kalian dan menagih kalian. Yaudah kalian fokus aja, pokoknya kerja, cari uang untuk memperlunasi hutang kalian ini teman-teman. Jika sudah lunas atau minimal nyampe pokoknya saja, kalian negosiasilah dengan pihak dari penyedia aku lakunya teman-teman. Bisa nggak kita bayar, kita selesaikan dengan cara saya melunasi pokoknya aja, tapi saya dianggap lunas ya. Nah itu adalah satu cara negosiasi teman-teman ya. Nah yang penting kalian pegang dulu uangnya. Misalnya kalian hutang 1 juta tadi, kalian pegang 1 juta dulu, udah baru kalian mulai negosiasi. Jangan sampai kalian belum punya uang kalian negosiasi. Begitu mereka iya kan kalian nggak punya uang, nah nanti bakal susah lagi tuh negosiasinya ke depan teman-teman. Nah mungkin segitu dulu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang sekarang lagi gagal bayar, telat bayar, untuk perhitungan bunganya saya sudah membuatkan videonya ya. Untuk perhitungan lebih detailnya mungkin saya akan buat video simulasinya kali ya nanti, buat kalian yang penasaran bagaimana cara hitungnya. Nah
Terus satu hal lagi teman-teman, untuk yang sekarang baru telat 1 hari, 2 hari, 3 hari, terus kalian bertanya-tanya apakah bakal didatengin DC atau enggak, itu jawabannya enggak ya teman-teman. Kalau baru telat-telat sehari 2 hari itu enggak bakal didatengin kok. Rata-rata mungkin yang sudah telat 2 bulan, 3 bulan, nah itu baru didatengin. Dan didatenginnya itu pun juga bergantung lokasi kalian. Jadi kalian nggak usah takut lagi. Kalau memang lokasi kalian di pelosok, di daerah, itu nggak bakal didatengin juga sih menurut saya dalam waktu dekat. Tapi kalau kalian di Jabodetabek atau mungkin ya di daerah kalian ini, tetangga kalian sebelahnya lagi, itu semuanya gagal bayar, itu bakal didatengin juga. Karena DC-nya sekali jalan langsung nagih ke 3 orang, 4 orang yang ada di daerah sekitar kalian teman-teman. Jadi DC itu ke rumah kalian juga nggak butuh biaya ya teman-teman. Jadi dia nggak santai aja datang ke rumah kalian, itu nggak. Mereka memperhitungkan semuanya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.